Saat ini sudah menjadi salah satu gampangannya daya tarik baru untuk di dunia pewayangan. Jadi sekarang ini kalau eranya adalah nom-noman, Akbar bisa menjadi salah satu sentralnya. Dia dengan kemasan ala dia dalam artian ala dia untuk cah nom-noman loh. Iya. Nah itu mungkin itu. Dia terkenal apa karena ganteng, karena muda, atau karena punya? Salah satunya dia ya sisi ganteng, otomatis itu. Keduanya dia udah memikirkan ketika wayangan tidak hanya butuh sekedar wayangan api, tapi juga memikirkan faktor yang lainnya yang bisa mendongkrak dia. Semacam kayak gimmick, kayak apa itu, dia udah masuk ke sana. Dulu ada subscriber saya mengatakan begini, namanya Mbak Ami Sunarwati, itu istri andalan Jawa Tengah. Jawa Tengah ngefatnya gini. Ya. Mas Akbar itu bukan hanya sekedar perang buto karo Gatotkaca. Iya. Tetapi dari seninya, dari ceklane wayang. Kalau di ceklan wayang memang saya akui karena dia memang pen di situ. Dalam artian tuh fokus ke situ. Meskipun semuanya ada kelebihan kekurangan gitu. Iya. Nah, tapi dia saat ini diterima oleh masyarakat. Bukan hanya sekedar masalah sabete. Jadi faktor-faktor yang lainnya termasuk fresh dengan pengiring yang muda-muda atau mungkin dengan suasana yang ditata semacam itu. Ya ini milik daya tarik dia. Termasuk bahasanya dicampur bahasa kekinian. Ya, itu dia sudah bisa mewakili keinginan anak sekarang. Ya. Banyak anak muda yang Ya, betul itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada. Teman-teman, video saya ini saya buat karena ada beberapa WA yang masuk ke saya menanyakan tentang konsistensi video saya, video yang terdahulu dengan yang sekarang. Pertanyaan begini, Om, di video Anda yang dulu katanya Mas Akbar itu jika menjadi yang terbaik tingkat nasional yang ngajar atau mentornya adalah Mas Badar. Ini kok beda, kok Mas Kokok Wijanarko. Seperti itu loh teman-teman. Jadi makanya dalam membuat satu video itu harus ada kesesuaian. Kalau dalam fakta hukum misalnya sekarang yang lagi marak adalah tentang pembunuhan Vina, itu sekarang mengajukan PK itu karena banyaknya fakta hukum yang tidak ada kesesuaian. Untuk itu saya jawab ya teman-teman. Jadi video saya beberapa hari yang lalu dikala saya ketemu dengan Mas Kokok Wijanarko SSN, dia bilang bahwa ternyata Mas Kokok ini adalah yang mendampingi Mas Akbar dikala pentas di tingkat nasional, provinsi, dan bahkan menjadi terbaik tingkat nasional. Ya seperti ini. Jadi Pak Kokok Wijanarko ini cerita panjang. Kemudian di dalam beberapa video itu ada yang mengatakan begini. Jadi biar paham ya teman-teman, biar tidak ada perbedaan pendapat ya, biar video saya itu antara yang satu dengan yang lainnya nyambung. Begini teman-teman, dikala Mas Kokok itu mendampingi itu dikala Mas Akbar masih di SD sampai di SMP. Kalau yang tingkat nasional kan 2011. Jadi tahun 2011 itu berarti kalau Mas Badar itu kelahiran 93, berarti usianya baru 18 tahunan ya. Baru 18 tahun berarti mungkin masih SMA. Tentunya Mas Badar sudah andalang, tetapi dikala masih SMA itu mungkin menurut saya belum punya ilmu-ilmu tentang ngajar, teknik-teknik lomba dan lain sebagainya. Tetapi Om kan dulu Mas Akbar mengatakan bahwa Mas Badar adalah guru saya. Jadi guru secara formal yaitu Pak Kokok itu dan Pak Yit. Pak Kokok melanjutkan gurunya Mas Akbar, Pak Suyitno. Tentunya selain diajar, dibina, tentunya di rumah tentunya kan dengan Mas Badar ya. Jadi kalau kakaknya dalang mesti ditirukan, kalau memang ingin bisa apa mesti tanya seperti itu. Hanya secara teknik membina untuk tingkat lomba tentunya dikala masih SMA Mas Badar masih belum ya. Masih belum jago banget gitu loh teman-teman ya. Itu ya di situ ya.
Kemudian teman-teman biar informasi ini lengkap, jadi era itu dikala Mas Akbar mulai senang belajar mendalang sejak SD itu di Nganjuk itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu ada program wayang masuk sekolah ya, ada program wayang masuk sekolah pakliran padat 1 jam saja. Dan yang perlu saya sampaikan mungkin teman-teman belum jelas, Mas Akbar itu dikala masih SD itu kalau wayang masuk sekolah ke SD itu yang dalang ya Mas Akbar. Bahkan masuk ke SMP, untuk dilihat anak SMP itu bahkan bayangkan yang dalang juga termasuk Mas Akbar ini sampai masuk ke SMA. Jadi waktu itu wayang masuk sekolah itu mensosialisasikan wayang kepada anak sekolah, seperti itu ya teman-teman. Jadi yang perlu diketahui sejak SD pun sudah punya nyali, punya keberanian untuk pentas. Selain di hadapan teman-temannya SD, juga teman-temannya atau kakak-kakaknya yang ada di SMP maupun yang ada di SMA. Dan wayang sekolah itu sekarang tidak ada. Jadi dikala saya ketemu dengan Pak Pianto dulu, Kepala Dinas Pariwisata, ya sangat menyayangkan bahwa program bagus itu sekarang tidak diteruskan. Jadi waktu itu nasib baik itu jatuh pada Mas Akbar. Dikala belajar wayang itu ada media, ada program seperti itu loh teman-teman, sehingga punya banyak kesempatan untuk berlatih, bahkan melatih mentalnya baik di sekolah dasar, SMP maupun SMU. Seperti itu ya. Nah kemudian setelah termasuk menjadi juara nasional itu akhirnya si dalang kecil Akbar Salam itu sudah mulai dalang kemana-mana ya, ditanggap sana ditanggap sini, termasuk dengan Mbak Mira Kirana itu yang sindenya seperti itu. Kemudian ada cerita pernah Mira Kirana nangis karena salah notasi dikala pentas di Jakarta, walaupun toh demikian bisa menjadi yang terbaik. Nah kemudian selang beberapa waktu akhirnya Mas Badar kuliah di ISI. Mas Akbar sudah malang melintang untuk pentas di mana-mana. Dikala ada festival atau lomba tingkat nasional, tentunya ini yang menjadi mentornya sudah Mas Badar ya, sudah Mas Badar. Karena Pak Koko bercerita, saya hanya sampai SMP. Berarti begitu. Jadi sampai SMP itu masih campur tangan Pak Koko SSN beserta rombongannya ya, tentunya tidak sendiri. Kemudian setelah semakin besar, akhirnya Mas Akbar di SMA sering dalang, sering mayang di mana-mana. Kemudian ada yang mewakili Jawa Timur juga di tingkat nasional, sudah termasuk dalang remaja. Yang konon katanya dari Mas Badar bahwa waktu itu rivalnya itu bukan anak SMA, sudah banyak dari sekolah-sekolah pedalangan, termasuk dari ISI. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya, kok membingungkan toh Om, sisi lain Mas Akbar mengatakan bahwa gurunya adalah Mas Badar, kok ada kemarin membuat video itu gurunya bukan Mas Badar. Seperti itu. Jadi dikala Mas Badar masih belajar dalang, masih sampai SMA, mungkin jiwa kepelatihan juga belum seperti sekarang gitu loh. Maka harus dibantu oleh praktisi seperti Pak Koko SSN. Dengan berjalannya waktu, Mas Akbar terus dalang, bahkan sampai SMA sudah dalang, ada perlombaan. Itu sudah sentuhan tangan dingin kakaknya Mas Badar Alam yang waktu itu ya saya tidak tahu tahunnya, tetapi sudah ISI, mungkin bisa saja sudah lulus, kan selisih usia 7 tahunan ya. Seperti itu ya, selisih usia antara 6 sampai 7 tahun. Tentu karena Mas Badar itu sekolah di sarjana seni pedalangan, tentunya secara kepelatihan apa-apa yang harus dinilai dalam lomba itu sangat paham. Ya, apakah itu Mas Badar saja kita tidak tahu. Mungkin Mas Badar juga bisa saja dibantu oleh teman-temannya. Yang jelas penanggung jawab utama di kala tingkat nasional yang akhirnya juga terbaik itu adalah mentornya adalah kakaknya sendiri. Makanya
tidak salah kalau suatu hari di kala mayang Mas Akbar mengatakan bahwa apapun Mas Badar itu adalah guru saya. Baik guru di kala lomba di tingkat nasional maupun guru sehari-hari. Karena tentunya selisih 7 tahun kan jauh ya. Di kala mayang mungkin di rumah kan tetap ya kakaknya ya. Karena kalau pelajaran di sekolah di tempat latihan itu kan hanya sedikit, tapi matangnya kan harus di rumah banyak berlatih seperti itu, harus konsisten berlatih tiap hari. Itulah teman-teman ya yang saya jawab, akhirnya seperti itu, sudah paham ya. Oke teman-teman, jadi cerita karir sekilas tentang Mas Akbar sudah seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.